sahabat tapak peradaban di mana saja Anda berada. Pernahkah kita membayangkan bahwa sebuah benda kecil yang tampak sederhana ternyata menyimpan jejak pemikiran leluhur yang begitu dalam? Di Tanah Pasundan, ada satu pusaka yang hingga hari ini masih berdiri sebagai simbol, bukan hanya budaya, tetapi juga cara manusia memahami dunia. Ia bukan sekadar senjata. Ia tidak lahir dari ambisi perang, melainkan dari kesadaran akan keseimbangan. Kujang. Sebuah bilah dengan bentuk yang tak biasa, penuh lekukan, penuh tanda, dan penuh misteri. Dari asal-usulnya yang masih diperdebatkan, fungsinya yang jauh melampaui senjata, hingga makna simbolik dan spiritual yang tersimpan di setiap detailnya, kujang membawa kita pada satu pertanyaan besar. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh leluhur kita melalui benda ini? Dalam video kali ini kita akan menelusuri jejak kujang dari masa ke masa, mengungkap fakta-fakta yang jarang dibahas, memahami pandangan para sejarawan dan budayawan, serta mencoba melihat kembali bagaimana sebuah artefak bisa menjadi cermin peradaban. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk mendukung channel Tapak Peradaban dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada sahabat lainnya, agar semakin banyak yang bisa belajar dan mengenal warisan sejarah Nusantara. Terima kasih untuk sahabat Tapak Peradaban yang selalu setia menemani perjalanan ini. Dukungan kalian adalah semangat kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah yang mungkin terlupakan, namun tak pernah kehilangan makna. Mari kita mulai perjalanan ini. Bayangkan kita kembali ke masa ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, ketika Tanah Pasundan masih diselimuti hutan lebat, sungai-sungai mengalir jernih, dan manusia hidup sangat dekat dengan alam. Di masa itu, jauh sebelum logam menjadi bagian penting dari kehidupan manusia, masyarakat Sunda telah mengenal berbagai alat sederhana untuk bertahan hidup. Namun di antara alat-alat tersebut, ada satu bentuk yang berbeda, unik, dan seolah memiliki makna lebih dalam daripada sekadar fungsi praktis. Itulah kujang. Para ahli sejarah dan arkeologi hingga hari ini masih memperdebatkan asal-usul pasti kujang. Tidak seperti senjata lain yang jelas tercatat dalam kronik perang atau kerajaan, kujang justru muncul dalam ruang yang lebih samar, antara sejarah dan budaya lisan. Salah satu pendapat datang dari Edi S. Ekajati, seorang sejarawan Sunda terkemuka. Dalam penelitiannya tentang budaya Sunda, ia menjelaskan bahwa kujang kemungkinan besar sudah dikenal sejak masa kerajaan Sunda, sekitar abad ke-8 hingga ke-16 Masehi. Namun bentuk awalnya diduga jauh lebih tua, bahkan mungkin berasal dari masa prasejarah. Pendapat ini diperkuat oleh kajian arkeologi yang menunjukkan bahwa bentuk kujang memiliki kemiripan dengan alat pertanian kuno. Dalam bukunya Kujang, Senjata Khas Orang Sunda, 1995, R. Sukmono menyebutkan bahwa kujang kemungkinan berevolusi dari alat agraris seperti kudi, alat untuk memotong tanaman atau membuka lahan. Namun disinilah letak keunikannya. Jika benar kujang berasal dari alat pertanian, mengapa bentuknya dibuat begitu artistik? Mengapa ada lekukan-lekukan yang tidak efisien untuk memotong? Dan mengapa terdapat lubang-lubang kecil yang justru tidak memiliki fungsi praktis? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita pada teori lain yang lebih dalam. Beberapa budayawan Sunda meyakini bahwa kata kujang berasal dari istilah kudihyang, yang berarti alat suci atau senjata para dewa. Dalam kepercayaan masyarakat Sunda kuno, hyang merujuk pada roh leluhur atau kekuatan spiritual tertinggi. Pandangan ini juga sejalan dengan penelitian Jacob Sumarjo dalam bukunya Simbol-Simbol Artefak Budaya Sunda 2003, yang menjelaskan bahwa banyak benda budaya Sunda tidak bisa dipisahkan dari makna simbolik dan spiritualnya. Kujang, menurutnya, bukan sekadar alat, melainkan representasi hubungan manusia dengan alam dan dunia tak kasat mata. Artinya sejak awal kemunculannya, kujang mungkin tidak pernah benar-benar dimaksudkan sebagai senjata perang. Ia adalah simbol kehidupan agraris, simbol penghormatan pada alam, dan mungkin simbol kekuatan yang tidak selalu terlihat oleh mata. Hal ini juga menjelaskan mengapa kujang jarang ditemukan dalam konteks peperangan besar,
Berbeda dengan keris di Jawa atau mandau di Kalimantan, kujang justru lebih sering muncul dalam konteks ritual, simbol kekuasaan, atau identitas budaya. Dan dari sinilah kita mulai memahami satu hal penting, bahwa kujang tidak lahir dari kebutuhan untuk menyerang, melainkan dari kebutuhan manusia untuk memahami dunia di sekitarnya. Ketika kita mendengar kata senjata, bayangan yang muncul biasanya adalah alat untuk bertarung, digunakan di medan perang, untuk menyerang atau bertahan. Namun kujang justru membawa cerita yang berbeda. Berbeda dengan keris di Jawa atau pedang di berbagai peradaban dunia, kujang hampir tidak pernah tercatat sebagai senjata utama dalam peperangan besar. Tidak ada catatan kronik yang menyebut pasukan kerajaan Sunda maju berperang dengan kujang di tangan mereka. Hal ini menjadi perhatian banyak peneliti. Sejarawan seperti Edi S. Ekajati menegaskan bahwa dalam struktur sosial masyarakat Sunda kuno, kujang lebih sering berfungsi sebagai simbol daripada alat tempur. Ia bukan senjata prajurit, melainkan atribut kalangan tertentu. Lalu, siapa yang memilikinya? Dalam beberapa naskah kuno dan interpretasi budaya, kujang sering dikaitkan dengan golongan elit, seperti pemimpin adat, bangsawan, atau tokoh spiritual. Kepemilikan kujang bukan sekadar soal memiliki benda, tetapi tentang status, tentang identitas. Bahkan dalam beberapa tradisi, bentuk dan jumlah mata pada kujang dipercaya mencerminkan kedudukan pemiliknya. Pendapat ini diperkuat oleh kajian budaya yang ditulis oleh Aji Prosidi dalam bukunya Ensiklopedi Sunda, Alam, Manusia, dan Budaya, tahun 2000. Ia menjelaskan bahwa banyak artefak Sunda, termasuk kujang, memiliki fungsi simbolik yang kuat dalam sistem sosial masyarakatnya. Artinya, kujang bisa menjadi semacam bahasa visual yang menunjukkan siapa seseorang tanpa perlu kata-kata. Namun, fungsi kujang tidak berhenti di situ. Di sisi lain, kujang juga memiliki peran penting dalam berbagai ritual adat. Dalam upacara tertentu, kujang digunakan sebagai alat simbolis untuk memohon perlindungan, menjaga keseimbangan, atau bahkan sebagai media penghubung antara manusia dan kekuatan yang lebih tinggi. Dalam pandangan kosmologi Sunda kuno, dunia tidak hanya terdiri dari yang terlihat, tetapi juga yang tidak terlihat, dan kujang berada di antara dua dunia itu. Penelitian antropologi yang dilakukan oleh Kuncharaningrat dalam kajian budaya Nusantara juga menegaskan bahwa banyak benda tradisional di Indonesia memiliki fungsi ganda, praktis sekaligus spiritual. Kujang adalah salah satu contoh paling jelas dari konsep ini. Menariknya, jika kita melihat bentuk kujang yang melengkung dan tidak simetris, justru terlihat kurang efektif sebagai senjata tempur dibandingkan pedang atau tombak. Ini semakin memperkuat dugaan bahwa fungsi utamanya memang bukan untuk bertarung. Ia tidak dirancang untuk efisiensi pertempuran, ia dirancang untuk makna. Dan disinilah kita mulai melihat perbedaan cara berpikir masyarakat masa lalu dengan kita hari ini. Bagi mereka, kekuatan tidak selalu diukur dari kemampuan menghancurkan, tetapi dari kemampuan menjaga keseimbangan. Kujang bukan alat untuk mengalahkan musuh, melainkan simbol untuk menjaga harmoni antara manusia, alam, dan dunia spiritual. Jika kita melihat kujang untuk pertama kalinya, mungkin yang langsung terasa adalah keanehannya. Bentuknya melengkung, tidak simetris, penuh lekukan tajam yang seolah tidak mengikuti pola senjata pada umumnya. Tidak lurus seperti pedang, tidak sederhana seperti pisau. Kujang justru terlihat seperti sebuah karya seni, namun justru disitulah letak rahasianya. Menurut kajian budaya Sunda, bentuk kujang tidak pernah dibuat secara sembarangan. Setiap lekukan, tonjolan, hingga detail kecil pada bilahnya memiliki makna simbolik yang berkaitan dengan cara pandang masyarakat terhadap alam semesta. Dalam penelitian Jacob Sumarjo, dijelaskan bahwa masyarakat Sunda kuno memiliki kecenderungan untuk mengekspresikan pemikiran kosmologis mereka melalui bentuk visual. Artefak seperti kujang menjadi media bahasa untuk menyampaikan nilai-nilai yang tidak diucapkan. Artinya kujang bisa dibaca seperti sebuah teks. Salah satu ciri paling khas dari kujang adalah adanya lubang-lubang kecil pada bilahnya, yang dikenal sebagai mata kujang. Sekilas,
Lubang ini tampak seperti hiasan. Namun dalam beberapa interpretasi budaya, jumlah mata kujang dipercaya memiliki arti tertentu. Ada yang mengaitkannya dengan tingkat kedudukan sosial, ada pula yang menghubungkannya dengan filosofi kehidupan atau jumlah kekuatan simbolik yang dimiliki. Meskipun tidak semua makna ini bisa diverifikasi secara pasti, banyak budayawan sepakat bahwa detail tersebut bukan sekadar ornamen tanpa arti. Selain itu, bentuk keseluruhan kujang sering dikaitkan dengan representasi makhluk hidup atau unsur alam. Beberapa jenis kujang bahkan memiliki nama berdasarkan bentuknya, seperti kujang ciung yang menyerupai burung, atau kujang jago yang terinspirasi dari ayam jantan. Ada pula yang dianggap menyerupai bentuk tumbuhan atau gelombang alam. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Sunda tidak memisahkan diri dari alam, melainkan menjadikannya sebagai sumber inspirasi utama. Pendapat ini juga sejalan dengan pandangan Edies Ekajati yang menyebut bahwa kebudayaan Sunda sangat erat dengan konsep keseimbangan alam. Apa yang mereka ciptakan selalu mencerminkan apa yang mereka lihat dan rasakan di lingkungan sekitarnya. Kujang, dalam hal ini, menjadi cermin dari hubungan tersebut. Menariknya lagi, jika kita perhatikan lebih dalam, tidak ada dua kujang yang benar-benar identik. Setiap kujang memiliki karakteristiknya sendiri, baik dari bentuk, ukuran, hingga detailnya. Ini memperkuat dugaan bahwa kujang tidak diproduksi secara massal seperti senjata perang, melainkan dibuat secara khusus, dengan pertimbangan tertentu, bahkan mungkin disesuaikan dengan pemiliknya. Dalam perspektif ini, kujang bukan hanya benda mati. Ia adalah identitas, ia adalah pesan, dan mungkin ia adalah cara leluhur kita berbicara kepada generasi berikutnya tanpa menggunakan kata-kata. Melalui bentuknya yang unik, kujang mengajarkan kita satu hal penting, bahwa keindahan dan makna bisa berjalan berdampingan, bahwa sesuatu yang tampak sederhana bisa menyimpan filosofi yang sangat dalam. Di balik bentuknya yang unik dan maknanya yang dalam, kujang juga menyimpan sisi lain yang tak kalah penting. Sebuah sisi yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, tetapi dipercaya kuat oleh masyarakat Sunda sejak masa lampau, yaitu dimensi spiritual. Dalam kepercayaan masyarakat Sunda kuno, dunia tidak hanya terdiri dari apa yang bisa disentuh dan dilihat. Ada lapisan lain dari kehidupan yang dihuni oleh roh leluhur, kekuatan alam, dan sesuatu yang mereka sebut sebagai hyang. Konsep hyang ini menjadi pusat dari banyak praktik spiritual di tanah Sunda. Ia merujuk pada kekuatan tertinggi, sesuatu yang suci, yang menjaga keseimbangan alam dan kehidupan manusia. Dalam konteks inilah, kujang mulai dipahami bukan sekadar benda, melainkan medium. Beberapa naskah kuno dan tradisi lisan menyebut bahwa kujang sering digunakan dalam ritual tertentu, bukan sebagai alat untuk melukai, tetapi sebagai simbol perlindungan dan penjaga harmoni. Kujang diletakkan, dihadirkan, atau digunakan dalam upacara sebagai representasi kekuatan yang lebih besar dari manusia itu sendiri. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian antropologi oleh Kuncharaningrat, yang menjelaskan bahwa dalam banyak kebudayaan Nusantara, benda-benda tertentu sering dianggap memiliki daya atau kekuatan simbolik yang lahir dari makna kolektif masyarakatnya. Artinya, kekuatan itu tidak selalu dipahami secara fisik, tetapi secara budaya dan spiritual. Dalam tradisi Sunda, proses pembuatan kujang pun tidak dilakukan secara sembarangan. Seorang empu atau pembuat kujang biasanya mempertimbangkan berbagai hal, mulai dari waktu pembuatan, pemilihan bahan, hingga tata cara tertentu yang harus dijalani. Semua ini bukan sekadar teknis, tetapi juga bagian dari penghormatan terhadap nilai yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini mirip dengan tradisi pembuatan senjata sakral di berbagai wilayah Nusantara, seperti keris di Jawa, yang juga syarat dengan ritual dan makna simbolik. Namun penting untuk dipahami, tidak semua kujang dianggap memiliki kekuatan dalam arti mistis seperti yang sering digambarkan dalam cerita-cerita populer. Banyak peneliti modern melihat hal ini sebagai bagian dari sistem kepercayaan masyarakat tradisional,
yang berfungsi menjaga keseimbangan sosial dan hubungan manusia dengan alam. Sejarawan seperti Edi S. Ekajati juga menekankan bahwa nilai utama dari kujang terletak pada simbolismenya, bukan pada unsur supranatural yang dilebih-lebihkan. Dengan kata lain, yang terpenting bukanlah apakah kujang memiliki kekuatan gaib, melainkan apa makna yang diberikan manusia terhadapnya. Dan disitulah letak kekuatan sebenarnya. Kujang menjadi pengingat bahwa manusia tidak hidup sendiri, bahwa ada hubungan yang harus dijaga dengan alam, dengan sesama, dan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dalam dunia modern yang serba cepat ini, mungkin kita mulai melupakan cara pandang seperti itu. Namun melalui kujang, kita bisa melihat kembali bahwa leluhur kita pernah hidup dengan kesadaran yang sangat dalam terhadap keseimbangan hidup. Setelah menelusuri asal-usulnya yang misterius, memahami fungsinya yang tidak biasa, hingga menyelami makna dan sisi spiritualnya, kini kita sampai pada satu pertanyaan penting: apa arti kujang bagi kita hari ini? Di tengah dunia modern yang serba cepat, di mana teknologi berkembang tanpa henti, kujang tetap hadir, bukan sebagai senjata, tetapi sebagai simbol yang masih hidup. Jika kita berkunjung ke Tanah Pasundan, kita akan menemukan bentuk kujang di berbagai tempat. Ia terpahat dalam lambang daerah, berdiri megah sebagai monumen, hingga menjadi bagian dari identitas visual masyarakat Jawa Barat. Salah satu contoh paling dikenal adalah Monumen Kujang, yang berdiri di jantung kota Bogor. Monumen ini bukan sekadar hiasan kota, tetapi penanda bahwa kujang telah menjadi bagian dari jati diri masyarakat Sunda. Kehadirannya di ruang publik menunjukkan bahwa kujang tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah peran. Dari benda yang dulu mungkin digunakan dalam konteks ritual dan simbol kekuasaan, kini menjadi pengingat akan akar budaya yang harus dijaga. Menurut budayawan seperti Aib Rosidi, warisan budaya bukan hanya tentang benda yang ditinggalkan, tetapi tentang nilai yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dan kujang adalah salah satu media dari warisan itu. Nilai yang dibawa oleh kujang tidaklah sederhana. Ia mengajarkan tentang hubungan manusia dengan alam, tentang pentingnya keseimbangan dalam hidup, dan tentang kesadaran bahwa kekuatan sejati tidak selalu bersifat fisik. Pandangan ini juga diperkuat oleh pemikiran Jacob Sumarjo, yang melihat artefak budaya sebagai cermin cara berpikir suatu masyarakat. Dalam hal ini, kujang mencerminkan cara pandang Sunda yang harmonis, tidak agresif, dan penuh pertimbangan. Namun di era sekarang, tantangan terbesar bukan lagi memahami makna kujang, melainkan menjaga agar makna itu tidak hilang. Karena tanpa pemahaman, sebuah simbol bisa berubah menjadi sekadar bentuk kosong. Ia terlihat, tetapi tidak lagi berbicara. Dan disinilah peran kita menjadi penting. Sebagai generasi yang hidup di masa kini, kita bukan hanya pewaris sejarah, tetapi juga penjaga makna. Kujang mengingatkan kita bahwa leluhur Nusantara tidak hanya meninggalkan benda, tetapi juga cara berpikir, cara melihat dunia dengan lebih dalam, cara hidup dengan lebih seimbang, dan cara memahami bahwa identitas tidak dibentuk dalam semalam, tetapi melalui perjalanan panjang peradaban. Pada akhirnya, kujang bukanlah tentang masa lalu semata. Ia adalah jembatan antara yang telah ada dan yang akan datang. Dan mungkin pertanyaan yang paling penting bukan lagi apa itu kujang, tetapi apa yang bisa kita pelajari darinya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi bisa menjadi pengingat bahwa di balik setiap warisan budaya selalu ada pesan yang menunggu untuk dipahami. Jika sahabat Tapak Peradaban merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, bagikan, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kami sangat senang membaca sudut pandang dan cerita dari sahabat semua. Dan tentu saja dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari jejak peradaban yang mungkin terlupakan. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Tapak Peradaban. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.